Dangdut Nita Thalia mengejutkan halayak ramai. Bukan karena bikin gebrakan dengan merilis single terbaru, tapi karena biduk rumah tangganya terancam karam. Akhir September lalu, diam-diam Nita menggugat cerai suami sekaligus manajernya Nurdin Ruditya ke Pengadilan Agama Jakarta Utara. Setelah 20 tahun bersama, Nita merasa tak sanggup lagi meneruskan pernikahannya dengan sang suami. Keputusan pedangdut bernama asli Nita Yulianti itu cukup mengejutkan mengingat rumah tangganya dengan Nurdin nyaris tak pernah diterpa isu miring. Alasannya seperti apa biarlah kami berdua yang tahu ya. Yang pasti sih selama 20 tahun ini banyak sekali ketidakcocokan antara kami berdua dan saya berusaha menutupi semua ini dari keluarga, teman-teman, dan teman-teman media semuanya gitu supaya tidak tercium gimana caranya gitu kan. Gitu. Jadi ya ini adalah ya doakan aja yang terbaik buat keluarga kami. Gitu kan, mudah-mudahan ini adalah jalan yang terbaik buat saya, buat suami dan anak saya. Sebetulnya sih tidak ada masalah. Tidak ada masalah, mungkin ya teh Nitanya kan ya udah nggak cocok lah sama saya, itu aja intinya. Meski statusnya sebagai istri kedua, pernikahan Nita dengan Nurdin sah secara hukum agama dan negara. Pasalnya, istri pertama Nurdin merestui pernikahan sang suami dengan Nita yang digelar bulan Agustus tahun 2000 silam. Hubungan Nita dengan madunya pun berlangsung harmonis, bahkan mereka tak pernah ribut-ribut di depan awak media. Itu sebabnya banyak netizen yang mempertanyakan alasan Nita menempuh jalan cerai. Yang mau saya sampaikan bahwa alasan saya menggugat suami saya karena kita memang sudah tidak ada kecocokan lagi. Bukan karena saya tegaskan sekali lagi, bukan karena poligami atau status istri kedua. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan itu. Ya, jadi tolong kepada teman-teman media ya, kalau mau bikin judul atau apa, itu tidak ada hubungannya dengan poligami sama sekali. Tidak ada hubungannya dengan status saya sebagai istri kedua sama sekali. Ya. Itu aja yang mau saya tegaskan. Sebetulnya sih nggak ada, cuma nggak cocok aja lah, itu aja. Ya udah 20 tahun. Ya mungkin 20 tahun itu kan kita coba gitu, tapi ternyata belakangan kan ya teh Nita semakin lama kan semakin jadi artis populer, mungkin kebutuhannya udah lain juga kan. Udah makin kebutuhannya yang semakin meningkat nih. Bisa dibilang seperti itu Pak Nur? Ya pastilah, namanya hidup ya, namanya orang kan semakin udah cantik pengen lebih cantik, udah cantik pengen lebih cantik lagi, ya itulah. Perceraian seolah menjadi kado pahit bagi ulang tahun Nita yang ke-38 yang jatuh 10 Oktober lalu. Tapi pelantun lagu Bang Mandor ini tak mau saling menyalahkan atau terlibat perang urat saraf dengan sang suami di media sosial. Ia ingin bercerai secara baik-baik. Intinya kita pisah pengen baik-baik, gak mau ada perselisihan apapun, kita ketemu baik-baik, kita pengen pisah juga baik-baik. Intinya kita harus jadi keluarga karena ada anak gitu. Ya kita besarkan anak sama-sama lah. Di luar pentas musik dangdut, sosok Nita populer karena obsesinya yang berlebihan terhadap estetika wajah dan penampilan wanita. Nita disebut-sebut artis yang menolak tua dengan mempermak wajahnya melalui operasi plastik yang cukup ekstrim. Ia rela mengeluarkan uang miliaran rupiah demi terlihat molek seperti boneka Barbie. Beruntung, keinginan untuk selalu cantik itu didukung penuh oleh suaminya. Lantas, apa kekurangan Nurdin hingga Nita menggugat cerai pria yang telah mendampinginya selama 20 tahun? Benarkah hanya karena perbedaan prinsip? Ketidakcocokan dan banyak percekcokan, dah itu aja. Sebetulnya dari awal pernikahan juga memang sudah banyak percekcokan. Saya bertahan karena anak. Dan sampai akhirnya sekarang sudah tidak bisa lagi bertahan. Mau istri pertama, mau istri kedua, mau istri ketiga. Kalau terlalu banyak disakiti pasti akan berontak juga gitu. Ya teman-teman media, makasih, saya ada syuting ya. Belum resmi cerai dari Rio Raivan, Henny Mona sudah memajang foto mesra dengan seorang pria di media sosialnya.
Mula-mula wajah foto sang pria ditutupi Henny dengan stiker, tapi belakangan ia berani memamerkan wajah pria yang kini tengah dekat dengannya itu meski dari angle samping. Siapakah pria tersebut? Yang pasti, Henny belum siap mengungkap identitasnya. Aksi Henny pamer foto mesra dengan pria misterius membuat akun Instagramnya banjir kritikan pedas netizen. Mereka mempertanyakan status Henny yang masih sah sebagai istri Rio. Di sisi lain, di Instagramnya, Rio malah memajang foto endorse minuman segar. Kabarnya, Henny sengaja bikin sensasi menjelang sidang cerai mereka yang bakal digelar 17 Oktober mendatang dengan agenda pembuktian saksi-saksi. Jadi di dalam akun Instagramnya milik suami dari Mbak Henny, yaitu saudara RR atau Rio Renvan ya, Nah, yang patut kami sayangkan dalam narasi atau penghinaan tersebut, saudara RR ternyata ikut mengomentari. Kalau saya pribadi sih, maksudnya saya kan ya masih udah sama beliau berdua kan, sama abang-abang saya udah konsultasi ya, dan saya juga kan masih jatuhnya istri ya, belum ketuk palu ya. Di situ sih saya menyayangkan aja sih kenapa dia jawab juga gitu, itu aja sih. Dan saya kan punya keluarga juga, saya nggak pernah jahat sama dia. Teman-teman media tahu sendirilah kayak gitu, maksudnya sedih aja sih saya. Kita semua tahu kan gitu loh. Toh dia juga sudah membuat laporan ya gitu ya di Polres Selatan. Ya hal-hal seperti itu yang saya sangat hindari karena gini, maksudnya saya sebagai seorang suami dilaporkan loh, kan ada efek adalah penjara. Saya sudah capek di penjara, saya capek berurusan dengan hukum, tapi dia melibatkan saya terus ke situ lagi. Jadi komentar yang ada di Instagram itu kalau menurut kita sih nggak ada sedikit pun maksud atau untuk katakanlah ikut mengiyahkan daripada komentar tersebut atau mendukung daripada komen negatif yang dilakukan oleh salah satu akun. Menurut kami sih nggak ada maksud ke sana. Ya sebenarnya kalau kita menduga-duga ya boleh-boleh saja kita menduga hal tersebut. Karena kalau kita mau melihat kepada akun yang mengomentari hal tersebut, itu akunnya ternyata kosong atau akun, kalau kata orang akun fake atau akun bodong seperti itu. Pada sidang sebelumnya, eksepsi Henny ditolak majelis hakim. Kabarnya dalam eksepsi itu, Henny menyertakan uang mut'ah dan ida sebesar 4 miliar karena ia merasa telah banyak berkorban materi untuk membiayai kasus hukum Rio saat sang suami terjerat kasus narkoba. Lantas, apa strategi Henny untuk sidang berikutnya? Mana Mas menanggapi permintaan 8M itu cukup besar ya? Senyum, gitu aja sudah. Mau ngapain lagi? Saya bisa senyum aja sudah. Tapi kan semua itu kan keputusan ada di majelis hakim. Beliau itu kan sangat mengerti dan tahu apakah tuntutan itu dikabulkan atau tidak. Sementara faktanya klien kami menurut kami tidak menuntut juga 8 miliar. Dari mana ini kan fitnah? Tapi faktanya kita juga nggak tuntut segitu. 4M ya, 4M. Dan itu hal yang wajar sama sekali untuk nafkah mut'ah dan idah yang dimintakan oleh seorang istri. Saya ingin mewakili perasaan daripada seorang istri, bagaimana coba perasaannya daripada klien kami Henny ini nungguin suami ya kan selama dalam penjara, selepas dia keluar dari penjara dengan setia dia nungguin, membiayai diri sendiri, membiayai suaminya di dalam, keluar dari penjara, hadiahnya apa? Hadiahnya adalah gugatan cerai.